Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Hari ini kita lagi live lagi di Trading Tanpa Baper di Telegram, teman-teman ya, di tanggal 22 April 2025 hari Selasa, teman-teman ya, jam 7.47 teman-teman ya. Lebih cepat sedikit karena biasanya kita di atas jam 8, hari ini kita di jam 7.47 teman-teman ya. Nah, ini seperti biasa ya teman-teman ya, ini gilirannya altcoin series teman-teman ya. Nah, altcoin series kan kemarin kita terakhir adalah yang keempat teman-teman, berarti hari ini adalah yang kelima. Tapi sebelum kita ngomongin Alcoin series yang kelima, teman-teman ya. Nah, kita review dikit Alcoin series yang di nomor 4, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di Alcoin series nomor 4 itu, gue ada sebut koin bernama Core ya, teman-teman ya. Core yang dia merupakan Bitcoin ekosistem. Dimana gue bilang waktu gue masih sorry, gue masih nggak inget dikit lah ya. Gue masih nggak inget dikit waktu itu Core itu harganya masih di sekitar 0,4 sini teman-teman ya, sekitar 0,5 lah teman-teman ya, sekitar 0,5, dengan waktu itu gua bilang target terdekatnya tuh adalah 0,7, dan happily terjadi ya teman-teman ya, dari sekian banyak altcoin series yang kita bikin target-targetnya gitu ya. Salah satu altcoin yang bergerak pas banget ke targetnya itu adalah si Core. Itu dia tepat naik sampai ke 0,7, dan happy cuan ya buat teman-teman yang misalnya udah ikutan daripada Outlook itu dan juga dapat cuan di Outlook itu ya. Nah, ini kita tidak perlu update ini lagi teman-teman ya, karena ini kan pada dasarnya udah cuan gitu ya. Jadi terserah teman-teman mau diapain gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk mencari altcoin selanjutnya ya. Makanya kita lanjut ke altcoin series nomor 5 ya. Kemarin kita udah ngebahas dikit tentang local bottom for BTC gitu ya di 14 April, which is itu hampir 1 minggu yang lalu. Oh, bahkan udah 1 minggu yang lalu teman-teman ya. Jadi ini kita udah 1 minggu nggak nge-live ya teman-teman. Makanya ini memang harus jadwalnya nge-live. Nah, kalau kita lihat ya, dari sebenarnya kalau lihat sedikit daripada Bitcoin ya, sebenarnya kita nggak bakal update Bitcoin, tapi kalau ditanya gitu ya, kalau berdasarkan video kemarin gitu ya, berdasarkan video terakhir yang kita analisis, nah Bitcoin ini ternyata mengalami kenaikan langsung teman-teman ya, dan sepertinya lokal bottomnya itu beneran terjadi teman-teman ya, karena angka yang waktu itu kita antisipasi di 88.700 itu saat ini atau hari ini lagi berusaha di break di daily candle. Nah, kita tinggal butuh konfirmasi di daily candle-nya gitu ya, di closing-nya gitu ya, sampai besok pagi jam 7 untuk kita mendapatkan apakah memang benar ini adalah local bottom daripada si Bitcoin. Ya, pada dasarnya ini happy lah teman-teman ya, kita mendengarnya happy, artinya market crypto ini sudah mulai balik ke area yang bullish lagi gitu ya. Nah, kita melihat juga Bitcoin ini beberapa waktu terakhir, walaupun gue bilang gitu ya, harganya udah cukup mahal, tapi kita melihat di sini tidak ada seller yang cukup berarti, teman-teman ya. Sejak kita nyentuh 88.000, ini marketnya terus up ya, pelan-pelan terus up nih dari tadi pagi ya, dari Asian Session sampai sekarang mau masuk US Session itu masih up. Tapi nanti kalau misalnya ada koreksi ya, mungkin koreksi-koreksi yang wajar-wajar teman-teman ya. Tapi ujung-ujungnya sih kalau kita lihat gitu ya, mungkin salah satu yang akan tercapai oleh Bitcoin adalah area resisten terdekat yang kalau kita misalnya lihat di line chart itu adalah di sekitar 90.000 sampai 93.000 teman-teman ya. Nah, seperti itu aja, itu untuk update daripada Bitcoin, kita tidak panjang ya. Jadi kita hari ini langsung ke altcoin series nomor 5. Nah, teman-teman yang join live hari ini di Telegram gitu ya, teman-teman boleh tolong request ya di sini ya, request di komen untuk koin-koin yang teman-teman mau minta untuk dianalisis gitu ya. Nah, 3 koin terbaik nanti kita akan bahas setelah kita nge-spill salah satu altcoin series yang akan masuk ke series TTB nomor 5 kali ini, teman-teman ya. Nah, di kali ini teman-teman ya, di kali ini oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum join live ya, ini teman-teman yang joinnya lewat YouTube, nontonnya lewat YouTube gitu ya. Nah, teman-teman boleh join Telegram kita di link yang ada di deskripsi, dan buat teman-teman juga yang ada di Telegram gitu ya, tidak tahu nih bahwa sebenarnya kita tuh kalau ada live-live itu di-upload juga gitu ya. Mungkin teman-teman yang ketinggalan atau tidak bisa ikut live pada malam ini gitu ya, misalnya teman-teman baru baliknya jam 9 malam, kok mulainya jam 7.30 gitu ya. Nah, teman-teman bisa subscribe juga ya YouTube kita di @tradingtanpabaper, atau teman-teman bisa cari aja Vincent Chandra, nanti teman-teman bisa menemukan YouTube ini gitu ya. Jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman ya, kalau teman-teman suka daripada isi-isi video dan live-live yang kita bawakan. Nah, hari ini kita akan langsung ke altcoin seriesnya nomor 5, yaitu yang gua lihat adalah Curve DAO, teman-teman ya, CRV ya. Jadi koin tickernya adalah CRV ya. Nah, kenapa nih gitu ya? Koin CRV. Nah, seperti biasa kita review dulu sedikit teman-teman ya. Koin CRV ini adalah koin salah satu yang kita bisa ngomong sebagai middle cap teman-teman ya, middle cap, mid to big caps bahkan teman-teman ya, karena dia adalah di ranking 73 secara coin market cap ya. Teman-teman bisa lihat di bagian kiri sini, kita mungkin agak zoom in dikit ya biar kelihatan. Nah,
di sini ya teman-teman ya kita bisa lihat ada di 73 rank 73 dari 9.800 yang aktif ya teman-teman di coin market cap. Nah, kita bisa lihat market cap-nya tidak terlalu kecil ya teman-teman ya 800 juta, volumenya juga 170 juta. Ini menandakan bahwa marketnya itu cukup liquid teman-teman ya. Cukup liquid, ini bukan circulating supply-nya itu gimana ya, kayak tipis banget gitu ya sehingga banyak terjadi yang namanya manipulasi seperti koin-koin pada umumnya teman-teman ya. Koin-koin pada umumnya kan circulating supply-nya dikit ya, dan ini CRV juga jujur ini bukan koin yang baru teman-teman ya. Jadi kalau ditanya pasti orang-orang bilang nggak seru nih, koinnya koin-koin lama gitu ya, curve DAO Allah nggak guna lah gitu kan ya. Tapi ya terserah teman-teman gitu ya. Kalau menurut gua melihat ada sesuatu yang menarik daripada curve DAO ini untuk kita bahas ataupun untuk kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan ya. Nah, Curve DAO ini sudah lama ya teman-teman ya. Sebenarnya dia udah dari 2000, bahkan sebelum 2020 ya. Dia all time high-nya di $60 loh teman-teman ya. Di $60 sampai sekarang all time low-nya di 0,18 teman-teman ya. Jadi ini koin yang udah cukup lama yang juga kita kalau misalnya lihat secara chart ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara chart Curve DAO misalnya di kripto ya, di kripto sini kita bisa lihat. Nah, ini curve DAO ini sudah cukup panjang ya ditransaksikan ya. Ini dari Agustus 2020. Oh, ini 60 itu bahkan cuma sebentar lalu langsung junam ke bawah jauh banget ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang dia udah berada di harga bawah sini teman-teman ya. Nah, pertama-tama tentu kalau ditanya kenapa sih Koko bisa menemukan curve DAO ini sebagai koin yang menarik gitu ya. Nah, pertama-tama pastinya adalah technical analisisnya teman-teman ya. Kenapa sih technical analisisnya? Jadi kalau kita lihat ya, ini kan masa yang cukup sulit ya untuk market kripto gitu ya. Market kripto lagi pada koreksi dan lain sebagainya. Nah, curve DAO ini salah satu yang gue lihat cukup menarik teman-teman. Kenapa? Kalau kita misalnya buka berdasarkan chart monthly teman-teman ya. Nah, di chart monthly itu kita bisa melihat bahwa curve DAO ini sebelum terjadinya pergerakan yang cukup menarik gitu ya, kita bisa melihat dia sudah downtrend dari 2021 sampai di September 2024 ya. Nah, di September 2024 ini pada dasarnya ya seperti biasa teman-teman ya, ada yang namanya perubahan tren gitu ya. Jadi sebelumnya yang kalau kita lihat penurunan terus berlangsung pada curve DAO gitu ya. Nah, akhirnya dia sekarang mengalami kenaikan sedikit atau kalau kita lihat lancar tuh bisa kelihatan cukup menarik gitu ya. Nah, setelah dia mengalami perubahan tren ya kita bisa lihat monthly chart, monthly candle-nya seperti biasa dia retrace ya teman-teman ya, ini retrace ke area fair value gap terdekat. Dan kalau kita lihat sebenarnya bulan ini itu terbentuk sesuatu teman-teman ya. Ini mungkin kalau teman-teman yang sudah sering ikut TTB pasti tahu ya, ada yang namanya candle range theory teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di bulan ini CRV itu membentuk candle range theory, yang mana candle range theory itu ya teman-teman ya, itu memiliki salah satu target atau psikologis utamanya bahwa si curve gitu ya, bahwa si pergerakan curve DAO itu bisa ditarik sampai ke 0,78 dolar gitu ya teman-teman ya, ke $0,78 sebagai monthly yang tertinggi di bulan Februari ya. Teman-teman silakan kalau tidak tahu CRT itu seperti apa, cari aja di Google teman-teman ya. Ini salah satu uh, teori yang ada di ICT dan SMC gitu ya. Nah, ini pertanda kalau bahwa ada kemungkinan untuk kenaikan daripada curve DAO ya. Nah, jadi kita lihat juga selain di fair value gap, dia juga memiliki price action yang cukup menarik teman-teman ya. Price action konfirmasi gitu ya, konfirmasi cukup menarik. Di weekly chart juga kita bisa melihat juga jauh lebih sempurna ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di weekly chart, kalau kita kecilin juga, nah fair value gap-nya seperti ini. Dan kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini di sini terjadi yang namanya bullish engulfing, teman-teman ya. Nah, di bullish engulfing ini kita bisa melihat ada demand yang terbentuk di sekitar 0,46 sampai 0,4 teman-teman ya. 0,46 sampai 0,4 ini adalah demand zone terdekatnya gitu ya. Karena di sini kita bisa melihat ada yang namanya bullish engulfing, teman-teman. Ya, jadi in my point of view sebenarnya pergerakan CRV ini sudah terkonfirmasi ya, swing low-nya itu sudah sangat bagus atau mantep gitu ya. Atau kalau kita misalnya lihat buy lancak nih, nah, ini sudah kelihatan sebenarnya dia itu mengalami higher high teman-teman ya. Nah, jadi even nanti pun kalau misalnya dia gagal naik sampai dari sini, mungkin dia akan turun sedikit sebelum dia melanjutkan kenaikan gitu ya. Pada dasarnya kita bisa melihat ini pertahanannya cukup bagus gitu ya, atau chartnya itu rapi teman-teman kalau kita lihat di sini. Ya, dan ini kalau kita bandingkan sama beberapa kripto lain tentunya pergerakannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Pasti kalau kita misalnya katakan seperti ENA deh, ya, teman-teman terkenal gitu kan. Ethena gitu ya, USDE gitu ya, yang katanya 20% bunganya. Kita bisa melihat pergerakannya not even semenarik itu teman-teman ya. Beda sama CRV tadi yang kalau kita lihat berdasarkan weekly aja dia sudah muncul namanya pattern daripada bullish engulfing. Ya, nah kalau kita lihat juga di daily teman-teman ya, kita juga lihat di daily ini juga pergerakannya bagus banget teman-teman ya.
Begitu dia kalau kita lihat ini kan pergerakan seperti ABC ya teman-teman ya, ABC, dan koreksinya itu juga berbentuk seperti A, B, dan C. Ya, begitu dia koreksi, dia langsung di drive, sorry, bukan di drive ya teman-teman ya, langsung ditarik ke atas teman-teman ya, ditarik ke atas, dan saat ini dia lagi mengalami yang namanya konsolidasi teman-teman ya, konsolidasi atas pergerakan dia yang sudah rally cukup panjang ya, pergerakan dia yang rally cukup panjang. Jadi kalau kita lihat, ya ini adalah area yang either akumulasi atau either distribusi yang harusnya ujung-ujungnya akan menarik dia ke atas. Mau dia koreksi dulu, baru naik ke atas, ataupun dia akan bisa langsung ke atas terlebih dahulu. Ya, nah seperti itu teman-teman. Kalau kita sekarang kita lihat ya, itu pertama tentang price action-nya sekilas gitu ya, tentang curve Dow, baru kita sekarang lihat nih sekilas daripada fundamentalnya. Kenapa gue suka curve Dow nih? Masa cuman karena teknikal gitu ya? Kalau cuman teknikal mah bukan TTB teman-teman ya. TTB itu bukan tempat yang only technical gitu ya. Jadi kalau teknikal semua orang juga bisa gitu ya. Jadi apa spesialnya TTB gitu kan? Nah, maka kita memberikan sedikit daripada analisis fundamentalnya secara singkat, teman-teman ya. Karena kalau mau panjang, tidak mungkin akan selesai dalam satu hari, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, teman-teman ya. Ini koin itu sebenarnya koin yang pada dasarnya base-nya itu di Ethereum ya. Base project-nya gitu ya. Base project-nya itu dia bekerja di Ethereum ya. Ini kalau teman-teman udah tahu itu pasti udah lama juga ya. Dan DAO ini berarti artinya dia adalah sebuah DeFi, teman-teman ya. Dia sebuah DeFi yang memiliki DAO, Decentralized Autonomous Organization, teman-teman. Ya, nah, di sini juga kita bisa lihat dia sebenarnya adalah yield farming, AMM, dan lain sebagainya. Nah, menariknya apa, teman-teman? Nah, kalau kita ngomongin DeFi kan pasti kita langsung lihat ke DeFi lama, teman-teman ya. Kita misalnya lihat ke DeFi lama, kita cari aja Curve Finance gitu ya. Curve Finance. Nah, ini adalah salah satu chart yang cukup menarik, teman-teman ya. Nah, gua sedikit breakdown ke teman-teman apa yang menarik gitu ya. Tentu kalau kita lihat secara market cap, berdasarkan TVL, TVL-nya not even that good, teman-teman ya. Not even that good karena dia tidak recovery nih, teman-teman, daripada all time high yang sebelumnya. Dan juga kalau kita lihat dari sekarang pun, ini juga tidak ada TVL yang meningkat tajam gitu ya, meningkat tajam banget itu tidak, teman-teman. Tapi apa yang gue bisa lihat di sini itu adalah salah satu yang menarik, teman-teman, adalah kalau teman-teman pernah dengar, sebenarnya Curve Finance itu sudah pernah kena hack baru-baru ini. Ya, jadi kalau kita lihat, ini tepatnya di 2023, teman-teman ya, 2023 bulan Agustus, CRV itu kena hack. Sebelumnya tuh, kalau nggak salah, gue ada sempat share juga, teman-teman, di TTB Channel, tapi gue lupa ya, kata kuncinya apa. Eh pernah kita lihat ada sebuah hack gitu ya pada CRV, teman-teman bisa cari sendiri. Nah ya, itu reentrancy hack itu waktu itu TVL-nya naik dari sekitar 3,3 billion ya, 3 billion US dollar itu turun sampai ke 1,6. Jadi itu penurunannya sampai 50%, teman-teman. Ya, nah, hack itu teman-teman kalau kita lihat ya berjalan cukup panjang gitu ya, TVL-nya tidak recovery sampai akhirnya dia melakukan namanya resupply launch. Nah, eh apakah TVL yang tidak naik ini menandakan bahwa CRV ini tidak bisa naik lagi ke atas? Nah, teknikalnya berkata lain, teman-teman. Teknikalnya berkata lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita tandain ya, teman-teman ya. Kita tandain dari Agustus 2023, di mana itu pertama kalinya dia kena hack, ya Agustus 2023, which is di sekitaran sini, teman-teman ya. Di sekitaran sini, Agustus 2023. Nah, memang dia mengalami penurunan drastis, teman-teman. Tapi tiba-tiba di break lagi pergerakan yang sebelumnya adalah harga dia kena hack, teman-teman. Harga di mana dia kena hack nih, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat market ini, bahkan kalau kita misalnya ngomong market ya, kita ngomongin market, salah satu yang pastinya besar itu kan si Binance, teman-teman. Nah, Binance walaupun melihat koin ini terus turun dan kena hack juga, teman-teman, dia tidak even melakukan delisting pada Curve. Sedangkan kalau kita lihat ya, kalau misalnya koin-koin tersebut projectnya itu kelihatannya udah mati dan lain sebagainya, Binance itu siap melakukan delisting, teman-teman. Ya, Binance siap melakukan delisting. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ya, Curve ini liquidity-nya masih cukup terjaga, harganya juga bisa melakukan higher high sebelum dia terjadi hack, walaupun TVL-nya tidak mengalami kenaikan. Ya, nah artinya big money itu memang beneran ada yang ngentri di sini. Apalagi kalau kita ngomongin tadi teori dari para smart money concept ataupun ICT gitu ya, smart money concept atau ICT. Tentunya itu adalah pergerakan dari membaca daripada pergerakan big money, teman-teman. Ya, nah maka seperti itulah yang gue melihat Curve Finance ini sebagai salah satu yang menarik. Gue tidak tahu sih jujur ya resupply launch yang dia lakukan ini apa gitu ya. Karena kalau kita mau lihat itu harus lihat di event dan lain sebagainya gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang belum
familiar gitu ya, familiar terhadap Curve Finance ini apa? Nah, teman-teman bisa buka sedikit gitu ya, buka sedikit daripada websitenya gitu ya. Nah, dia tuh sebenarnya ngapain sih? Nah, kalau kita buka begitu teman-teman buka websitenya, ini tuh adalah DEX ataupun DeFi yang kerjanya adalah di Ethereum. Karena begitu teman-teman buka itu ada di Ethereum, walaupun dia bisa dipindah-pindahkan ke beberapa network sekaligus, ada Arbitrum, Base dan lain sebagainya, Gnosis juga ada. Nah, tapi pada dasarnya ini adalah tempat tempat di mana orang-orang menaruh ETH stake-nya gitu ya dan lain sebagainya untuk dilakukan yield-nya, yield farming-nya teman-teman. Ya, jadi ini tempat-tempat orang-orang tuh mencari namanya apa ya? Liquidity provider lah teman-teman gitu ya. Nah, makanya Curve ini karena dia adalah sebuah liquidity provider, harusnya by fundamentally gitu ya, by fundamentally Curve ini memiliki potensi untuk jangka panjang gitu ya, potensi untuk jangka panjang. Kenapa? Karena keberadaan dia itu dibutuhkan oleh banyak checks, teman-teman. Dibutuhkan oleh banyak checks, dibutuhkan oleh banyak DEX untuk apa? Untuk ya namanya penjagaan likuiditas daripada tradingan, teman-teman ya. Jadi bid overnya, bid ask-nya itu ya. Nah, itu bisa mungkin datang salah satunya dari si Curve. Ya, nah itulah daripada si analisis fundamental sedikit daripada Curve ya. Itu yang menurut gue cukup menarik dan kalau teman-teman mau breakdown lebih jauh, silakan teman-teman cari aja sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kira-kira nih sebenarnya Curve ini bisa naik sampai ke berapa nih? Nah, sekarang kita masuk ke Binance dulu ya. Kita masuk ke Binance. Kita masuk ke Binance untuk kita melihat daripada pergerakan Curve. Nah, tentunya tadi kalau kita ngomong ya, teman-teman ya, berdasarkan monthly candlesticks, tentunya di dalam bulan ini ya, teman-teman ya, dalam bulan April, artinya ada waktu 22, 23, 24, 25, 26. Ya, bahkan sampai, sampai ke tinggal 30 ya, sampai tanggal 30. Nah, kita tuh punya satu target yang terdekat adalah 788 atau 79, teman-teman ya. 0,79 ini adalah target terdekat. Artinya kalau kita lihat ya, kalau berdasarkan harga sekarang sih, gitu ya, harga sekarang, itu ada upside sedikit sekitar 25%, teman-teman ya. Nah, ini masih cukup ideal lah. Masih cukup ideal untuk kita melakukan pembelian. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah ini akan langsung naik atau dia turun dulu nih? Nah, itu seperti itu ya, teman-teman ya. Dan tentunya itu tergantung daripada pergerakan dia di lower time frame, teman-teman ya. Nah, kalau gue lihat sendiri daripada lower time frame-nya, teman-teman, mungkin curve ini bisa sedikit koreksi gitu ya. Bisa sedikit koreksi. Salah satu yang gue mungkin perhatikan itu adalah fair value gap yang terbentuk di sini, teman-teman. Ya, nah ini adalah fair value gap yang ditinggalkan dia beberapa waktu lalu gitu ya, sebelum dia melakukan breakout ke atas, mengambil satu likuiditas yang cukup penting, teman-teman. Ya, nah ini berdasarkan apa yang gue lihat, harusnya sih potensi untuk ke sana masih ada, teman-teman ya, potensi ke sana masih, atau ideal entry-nya itu adalah, idealnya tuh di sekitaran area 0,55 sampai 0,51, sebelum kita mengekspektasikan bahwa si curve ini akan naik sampai ke area sana. Ya, nah tapi tergantung kalau kita lihat misalnya dia bisa breakout gitu ya, katakan dia bisa breakout yang bagus daripada pergerakan di atas ini gitu ya, nah maka dia nanti akan melakukan break of structure, barulah di dekat area sini kita akan melakukan buy on retest gitu ya, misalnya dia breakout, retest, lanjut naik ke atas, seperti itu teman-teman. Ya, nah jadi pada dasarnya seperti itu teman-teman ya, nah kira-kira kalau kita ngomong invalidasinya seperti apa nih? Nah, sebenarnya invalidasi yang paling aman jujurly itu adalah di bawah 0,42, teman-teman ya. Ini adalah invalidasi yang terbentuk daripada sideways inside bar yang sempat terjadi di tanggal 6 April 2025. Ya, nah ini kalau kita, tapi tentunya kan kalau misalnya kita belinya di harga sini, turun ke sini kan jauh banget ya teman-teman ya. Ini tidak 1 banding 1 teman-teman ya. Nah, maka kalau kita harus mencari area lain sebenarnya untuk kita menjaga apakah kalau misalnya dia sampai jatuh nih gitu ya, sampai dia jatuh di mana nih kira-kira kita invalidasi nih teman-teman ya. Nah, kita mungkin bisa mengambil invalidasi terdekat ya sekitar 0,49 lah teman-teman ya. Nah, itu adalah invalidasi terdekatnya ya. Jadi itu bisa mendapatkan risiko lebih 1 banding 1 teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman daripada CRV ini. Nah, kalau untuk jangka panjangnya seperti apa kok? Misalnya Bitcoin-nya nih berhasil sampai ke 100.000 nih, bisa sampai ke 120.000 gitu ya. Nah, maka kalau dia bisa sampai ke sana, teman-teman ya, mungkin kita bisa mengekspektasikan bahwa curve ini bahkan akan mengambil all time high-nya. Sorry, bukan all time high-nya, tapi liquidity terdekatnya yaitu di $1,3 maupun sampai $1,6. Which is itu berarti ada sekitar upside 100% sampai 150%. Ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu yang gue lihat daripada curve, oke? Nah, itu target untuk yang jauh lebih panjangnya, teman-teman ya. Tapi pada dasarnya ya kalau teman-teman mau ngambil sebagai pergerakan yang paling minim gitu ya, pergerakan yang paling minim adalah di sekitar
0,79 untuk target terdekatnya. Ya, nah tetap hati-hati teman-teman ya. At any time market juga bisa koreksi, apalagi Bitcoin juga berada di harga yang cukup mahal gitu ya. Nah ini hati-hati aja, mungkin bisa jadi ada koreksi juga. Tapi kalau gue lihat sih sejauh ini belum ada pertanda bahwa seller entry market teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat seller itu masih jauh lebih kalah daripada si buyer ya. Karena kagok mereka ya, mereka kagok beberapa waktu terakhir itu ngesal terus, sekarang mereka nggak punya barang lagi, bayarnya kuat gitu ya teman-teman. Nah seperti itu daripada yang gue lihat daripada curve ya. Jadi cukup untuk curve ya teman-teman ya, udah berapa menit? Ah udah 20 menit teman-teman ya. Jadi kita akan sisakan waktu untuk kita ngebahas 3 koin selanjutnya. Nah buat teman-teman nanti yang misalnya bingung gitu ya, bingung terhadap analisa curve ini, misalnya kecepatan atau misalnya teman-teman tidak ngerti, nah teman-teman silakan tanya di diskusi ya, teman-teman tanya aja di TTB diskusi karena kita punya grup diskusi juga. Kalau teman-teman bingung, silakan tanya di sana ya. Oke. Sekarang kita akan memilih dari request teman-teman di sini apa yang menarik untuk kita bahas, teman-teman ya. Ini ada Aptos, ada Cardano. Ini tidak menarik ya, teman-teman ya. Keduanya tidak menarik. Ethereum tentunya tidak mungkin akan gua analisis, teman-teman ya. Ini salah satu yang juga tidak menarik untuk saat ini kita bahas gitu ya. Tapi tadi sedikit ya, sedikit daripada eh, sebelum kita mulai live ini ya, sebelum kita mulai live itu sudah kita bahas sedikit daripada pergerakan Ethereum. Nah, ini ada yang cukup menarik ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dari Bro Esa ya terhadap Baby ya. Nah, jadi Baby ini salah satu yang mau gue bahas lah teman-teman ya. Karena kebetulan Baby itu juga kemarin kita analisis sedikit ya. Kita analisis sedikit waktu ada live juga, live dadakan lah teman-teman ya, live dadakan di hari apa ya? Kemarin ya, teman. Sorry, hari Minggu ya kita live dadakan sedikit gitu ya. Terus ada yang request Baby, menarik juga nih pergerakannya, dan ternyata dari hasil live itu mendapatkan cuan yang lumayan juga teman-teman ya, cuan yang lumayan juga walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang ketinggalan. Nah, Baby ini mungkin sebelum teman-teman kita lihat berdasarkan price action dulu ya teman-teman ya. Price actionnya kalau kita lihat ini sebenarnya mulai bullish teman-teman ya. Ini mulai bullish, ada tendensi ya, ada tendensi kalau kita lihat Baby ini mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat, ini kan adalah koin baru, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin teknikalnya, at any time ini kita bisa berubah lagi, teman-teman ya. At any time ini bisa berubah lagi, karena di koin-koin yang baru, teknikal itu jujurly agak jauh lebih sulit untuk kita ikuti, teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat, ini jujurly sebenarnya bagus, teman-teman ya. Pergerakannya itu sangat-sangat terjaga oleh trennya, teman-teman. Ini benar-benar kalau kita lihat, uptrendnya itu sangat terjaga teman-teman ya. Ini bisa kita lihat seperti membentuk uptrend channel gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat juga, ini juga mengalami bullish engulfing nih teman-teman. Bullish engulfing setelah dia mengetes area demand daripada bullish engulfing sebelumnya. Ya, nah, jadi pada dasarnya kalau gue lihat di area sini gitu ya, di area sini, area bawah-bawah sini itu adalah salah satu area yang kita bisa pantau ya. Ada satu area pantauan, yaitu di area demand di sekitar 0,79 ya teman-teman ya, 0,079 0,079 yang kita bisa pantau untuk Baby ini mengalami kelanjutan naik sampai ke all time high-nya, sorry all time high, previous high terdekatnya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat juga kalau misalnya secara long term gimana gitu ya, ini sih secara long term jujur gue tidak mengerti juga teman-teman ya, gue tidak mengerti juga kepentingannya akan dibawa sampai berapa, karena tentunya baby loan ini ya, Baby itu adalah baby loan, ini banyak investornya teman-teman ya, banyak investornya, dan tentu ketika udah listing di market apalagi seperti Binance, most likely mereka akan mau untuk jualan. Tapi berdasarkan teknikal untuk saat ini preseksinya cukup bagus. Nah, Babylon ini juga kalau kita lihat sedikit kan, Babylon ini kan sebenarnya adalah Bitcoin ekosistem ya teman-teman ya, Bitcoin ekosistem yang juga berhubungan dengan yang kemarin kita bahas tentang core di altcoin series nomor 4. Nah, maka kenapa dia naik nih, kelihatannya mungkin ada sesuatu juga teman-teman ya, apalagi kalau kita lihat hari ini ya, bukan hari ini, 2 hari terakhir ada koin bernama Stacks atau STX. Ini adalah layer 2-nya Bitcoin. Itu juga mengalami kenaikan sampai 20%, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat memang Bitcoin ekosistemnya mulai cooking, teman-teman ya. Mulai cooking nih. Ini ada sedikit sedikit flow ya. Kemarin mulai dari core, ada di Stacks. Nah, sekarang kita bisa lihat mungkin salah satu yang berpotensi juga Baby. Ya, nah Baby ini juga merupakan salah satu tempat ya, salah satu tempat untuk kita melakukan apa, proof of stake ya, proof of stake terhadap Bitcoin untuk teman-teman yang misalnya bingung Bitcoinnya mau dipakai untuk apa, dan mereka bisa stake di sini. Teman, secara TVL jujur tidak terlalu menarik ya teman-teman ya, walaupun investor-investornya besar-besar juga teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sih pada dasarnya ini kita bisa ngomong ya, kita ikutin price action-nya aja gitu ya, ataupun trennya. Selama trennya tidak patah, ya teman-teman bisa mengekspektasikan Baby ini bisa naik sampai ke area-area tertentu gitu ya. Ini semua sih sebenarnya jujur ini liquidity semua teman-teman ya. Dari sini sampai sini ini liquidity semua. Jadi ini tidak ada resisten yang penting ya. Jadi kalau kita bilang resisten yang penting sih,
Ya, yang di atas ini ya, yang di atas sekitar 0,1 ya, karena ini juga kebetulan psychological price ya teman-teman ya, 0,1 seperti itu untuk si baby ya. Ini cukup menarik teman-teman ya. PUBG, ini kalau PUBG kita ngomongin gold ya, maka ini karena tidak berhubungan dengan kripto, oke. Tapi tidak apa-apa teman-teman ya. Kebetulan ada yang tanya PUBG, jadi mungkin kita putuskan untuk kali ini kita sedikit memberikan analisis untuk gold ya. Jujur, gue tidak mau komen jangka panjangnya, teman-teman. Gue tidak mau komen jangka panjangnya. Itu semua teman-teman bisa pernah mendengarkannya jika teman-teman selalu ikutin live daripada TTB. Ya, jadi sekali lagi kalau teman-teman mau tahu gitu ya, mau tahu pergerakan jangka panjangnya XAU seperti apa, teman-teman harusnya itu join kelas-kelas yang TTB ada buat juga. Kenapa? Karena di TTB memang gue udah sempat ungkapkan gitu ya, sempat ungkapkan kenapa XAU tuh bisa naik. Dan kenapa 2025 tuh XAU gitu loh. Nah, tapi kalau kita misalnya ngomongin berdasarkan price action aja gitu ya. Nah, price actionnya menurut gua harusnya teman-teman harus sudah cukup berhati-hati. Kenapa harus cukup berhati-hati? Karena untuk daripada pergerakan XAU sendiri, ini sebenarnya udah extended banget teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, XAU itu sempat sorry, gue lupa exactly waktu itu gue analisisnya di mana. Sebentar ya teman-teman ya. Oh oke, sorry teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya, XAU ini ya, itu kan sempat dia waktu itu turun di 28 Februari 2025. Itu adalah low terjauhnya nih daripada XAU. Nah, jujur nih kalau kita lihat daripada pergerakannya yang besar ya, ini juga berlaku untuk PUBG ya, teman-teman ya. Jujur nih kalau kita lihat kosong kosong chart aja seperti ini, kita kosongin chart aja gitu ya. Ini sebenarnya adalah pergerakan 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, 5-nya ini panjangnya minta ampun, teman-teman. Panjangnya minta ampun. Ya, jadi ini memang 5 yang benar-benar extended gitu ya, 5 yang benar-benar extended dan kalau kita lihat ini mungkin berdasarkan Fibo aja gue nggak tahu ya, ini udah di Fibo berapa, gue belum pernah ngecek ya. Ini udah di 1,618, ini malah bisa ke 3550 kalau dilihat dari Fibo ini. Dan kalau kita lihat ambil dari Fibo ini gitu ya. Nah, ini resistennya ada dua nih, di sekitar 3.400 sama di 3.550 nih. Keduanya nih rejectionnya sebenarnya belum terlalu bagus, teman-teman. Ya, belum terlalu bagus. Nah, itu tidak ada patokan terjauhnya. Wave 5 itu adalah selalu wave yang terserah. Wave-nya tuh selalu terserah. Kalau wave 3 itu masih lebih bisa diukur. Kalau wave 5 itu most likely tidak bisa diukur. Apalagi kalau itu wave yang wave distribusi. Nah, wave 5 itu wave yang agak sulit untuk diukur. Makanya wave 5 itu terserah sampai dia mau reject di harga berapa. Ya, nah, pada dasarnya teman-teman ya ikutin trennya. Ya, ikutin trennya, jangan terlalu pedulikan gitu ya. Jangan terlalu pedulikan pergerakan yang jangka pendeknya. Jujur kalau ditanya 2025 memang temanya menurut gua pribadi teman-teman ya, bukan karena gua posisinya besar di gold gitu ya, tapi menurut gua pribadi tema daripada 2025 itu XAU tetap akan bullish selama 2025 teman-teman ya, sampai ada tentunya sampainya gue tidak mau spill teman-teman ya, tapi clue-nya adalah Cina versus US. Nah teman-teman silakan cari tahu apa sih hubungan Cina versus US sama XAU gitu ya, bukan karena perangnya teman-teman. Bukan karena perangnya, kalau perang ya di mana-mana juga tahu ya, kalau perang XAU naik itu juga lagu lama teman-teman ya. Tapi kenapa XAU naik itu pasti ada sesuatu ya. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat pada dasarnya ini udah 5 wave. Nah, jadi kalau kita lihat 5 wave seperti ini, maka apa yang kita bisa nantinya kita bisa ekspektasikan adalah soon or later XAU itu akan bergerak seperti ABC sebelum dia melanjutkan wave-nya lagi. ABC-nya ini terserah sebenarnya. Mau ABC-nya begini mau ABC-nya begini. Nah, kita belum bisa tahu nih selama belum ada rejection atau swing high yang cukup bagus. Ya, ini pada dasarnya Daily juga baru mulai mau melakukan hammer gitu ya, baru mulai mau melakukan hammer. Nah, ini kalau misalnya XHU bisa close di bawah 3.400, sorry, di bawah 3.420, di bawah 3.420, maka nanti akan terbentuk juga di daily chart itu yang bernama apa tadi namanya teman-teman? Nah, kita tungguin namanya CRT-nya teman-teman ya. Jika CRT-nya terbentuk, barulah besok kita bisa mengekspektasikan dia akan turun sampai ke 3.300 ya. Nah, ada area yang ditinggalkan untuk XAU, pada dasarnya ada kalau di daily ada gap di 3.100 gitu ya. Di sini juga ada gap di sekitaran 3.200. Nah, nanti kita tinggal lihat ya, 3230 sampai 3280. Nah, nanti kita harus lihat dulu ya pergerakan ABC-nya itu seperti apa gitu ya. Bisa bisa jadi seperti ini, bisa jadi juga seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya katakan ini sudah menjadi swing high yang benar gitu ya. Maka kalau kita tarik di sini seharusnya koreksinya akan sampai ke 3150.
in the long run teman-teman ya. Jadi ini tidak akan berjalan cepat teman-teman. Ini mungkin bulan Mei lah. Kalian bisa ekspektasikan bulan Mei mungkin XAU ini baru nyampe ke 3150. Apalagi dengan monthly chart yang kalau kita lihat ya very very bullish teman-teman ya. Very very bullish. Nah, jadi bisa jadi ketika monthly-nya udah tutup di bulan Mei awal kita nyampe 3150, lalu kita lanjut lagi naik ke atas lagi gitu ya. Nah, ini naik ke atasnya sampai mana gue tidak tahu teman-teman ya. Kita tidak bisa menebak area-area seperti ini. Ya, ini sudah terlalu overextended, jadi tinggal enjoy the party lah teman-teman ya, enjoy the party seperti itu. Kalau yang nggak punya gimana kok, ya udah gitu loh, ya udah aja, ya udah aja. Oke, jadi udah dua teman-teman ya. Ini kita udah berapa menit? Oh, udah 30 menit teman-teman ya. Sepertinya sorry itu saya karena ini takutnya terlalu panjang videonya, jadi kita sudahi sampai di sini teman-teman ya. Ini buat teman-teman kan masih banyak ya request-requestnya. Nah, kita bahasnya setelah daripada live yang kita upload ini ya ke YouTube. Jadi thank you ya teman-teman yang udah join hari ini. Semoga pembahasannya cukup bermanfaat. Semoga teman-teman bisa jadikan ini untuk bahan referensi teman-teman gitu ya, bahan referensi teman-teman jika teman-teman kebingungan gitu ya daripada arah market ya. Jangan lupa teman-teman kalau mau support bisa join di live di TTB, join juga di live-live Telegramnya gitu ya. Juga jangan lupa subscribe YouTube-nya kita gitu ya. Dan jangan lupa share kalau teman-teman punya teman-teman juga yang berkecimpung di market forex, market crypto maupun market saham teman-teman ya. Thank you all and see you in the next live ya. Thank you.